Ya, selamat datang. Selamat datang Ibu, Bapak, adik-adik remaja yang sudah bergabung di seminar atensi hari ini. Oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 24 Januari 2021. Seminar atensi kali ini seru nih. Tema seminar hari ini adalah olahraga itu berbahaya. Waduh, dari judulnya aja kita kepo ya, pengen tahu ya. Waduh, bener nih olahraga berbahaya nih. Oke, nanti kita akan tahu di isi seminar hari ini. Kita hari ini didampingi oleh seorang dokter. Jadi dokter ini dokter spesialis kesehatan olahraga. Ini memang agak sulit mencari dokter. Nah, jadi agak sulit kalau mau mencari dokter spesialis olahraga. Jadi hari ini kita ditemani oleh Dr. Daniel Nugroho Watimuri, spesialis kedokteran olahraga. Ya, coba kita sapa dulu. Selamat pagi, Dr. Daniel. Selamat pagi. Oke, semangat ya, Dok. Harus dong. Harus dong. Nggak boleh patah semangat kita. Oke, baik. Kita kenalkan dulu nih sebentar. Jadi, Dr. Daniel ini, beliau praktek di dua tempat. Yang pertama di ISMC di Kemang, singkatannya apa? Indonesia Sport Medicine Clinic di Jakarta. Nanti Center. bisa browsing Clinic ya. Center. Oke, Clinic Center, betul. Yang kedua, beliau juga, Dr. Daniel ini praktek di Rumah Sakit MMC Kuningan. Nah, jadi kalau mau cari Dr. Daniel, nggak perlu susah-susah keliling-keliling, boleh cari di ISMC Kemang di Jakarta atau di Rumah Sakit MMC Kuningan. Oke, baik dokter, supaya mempersingkat waktu, silahkan, saya ucapkan terima kasih dulu nih dokter sudah mau berbagi ilmu di pagi-pagi. Sini sih hujan, di daerah saya sih hujan, gitu ya, kita berkumpul di sini. Silahkan dokter, waktu dan tempatnya. Oke, selamat pagi. Terima kasih Bu Eva. Salam kenal semuanya. Tadi udah dikasih tahu saya praktek di mana aja, tapi saya berharap saya nggak ketemu dengan kalian semua, karena artinya kalau ke klinik artinya ada penyakit gitu ya. Karena saya dokter olahraga, jadi saya mengharapkan semuanya untuk sehat selalu, tidak ada yang sakit bahkan. Oke, saya akan share screen sekarang sebentar. Oke, sebentar. Oke. Yes, sudah kelihatan ya Sudah, semuanya ya. Kelihatan ya. Sudah. Oke, Ya. saya akan memulai dengan mengatakan bahwa ini saya tulisnya adalah bahaya olahraga. Kenapa? Karena banyak di luar sana gitu ya. Orang-orang tuh banyak berolahraga itu dengan yang apa ya? Dengan yang kepengen dia sendiri. Contoh, saya akan bilang bahwa olahraga yang berbahaya itu adalah olahraga yang mengandung permainan dan battling. Contoh, orang yang bulu tangkis, tenis, sepak bola, futsal, nah itu termasuk olahraga yang cenderung berbahaya. Tapi saya yakin sih semua orang berpikir, masa dok? Nggak masa sih dok? Wah, gitu segala macam. Mengapa? Karena nanti saya akan jelaskan di sini kenapa olahraga itu berbahaya. Dan kadang-kadang olahraga itu tidak menyehatkan, malah bisa memperparah sebuah resiko gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana olahraga yang menyehatkan, dan olahraga ini yang bisa dipakai untuk semua kalangan, dari mulai remaja, dari mulai dewasa sampai tua sekalipun. Jadi semoga setelah hari ini tidak ada tuh pemikiran, dok saya sudah ngelakuin olahraga 1 minggu sekali selama 2 jam main bulu tangkis. Oke, itu berbahaya. Itu adalah olahraga yang bahkan tidak bermanfaat, tanda kutip ya, tidak bermanfaat, tapi cenderung malah berbahaya. Nah, itu yang saya nggak pengen Anda memikirkan seperti arah sana. Saya akan ajarkan sekarang bagaimana olahraganya, yang baik dan seperti apa. Oke. Ini adalah ini pekerjaan sama bagaimana penugasan saya di mana. Oke, ini tinggal lewat aja, nggak usah dipikirkan. Nah, ini mungkin sudah lihat semua.
Jadi pada dasarnya saya akan bilang begini, pada dasarnya semua manusia di bumi ini itu pada akhirnya akan berolahraga. Pada akhirnya. Buat kalian-kalian semua yang sudah mendengar ini dan belum berolahraga, dengar baik-baik ini. Pada akhirnya semua orang akan berolahraga. Cuma tergantung siapa yang duluan, siapa yang nogornya. Nah, di antara dua nih, orang-orang tuh bisa sadar sendiri, oh sadar atau enggak gara-gara saya nih hari ini memberikan sebuah masukan gitu kan, terus oh iya bener juga dok, saya harus olahraga. Nah itu sadar sendiri. Atau kalau belum sadar juga bisa ke penyakit. Jadi saya kok bilang ada dua orang jenis orang yang akhirnya berolahraga. Pertama ditegur sama dokter atau sama saudaranya, atau yang kedua ditegur sama Tuhan. Ini dua itu. Nah, Anda tinggal pilih yang mana. Tapi pada akhirnya semua orang akan berolahraga. Contohnya hari ini, kita tahun kemarin, gara-gara sebuah COVID dan pandemi segala macam, akhirnya mereka apa? Mereka akhirnya memutuskan untuk berolahraga sendiri dengan teorinya sendiri. Mereka melakukan sebuah naik sepeda, ada yang naik sepeda keliling-keliling komplek, pingsan gitu kan, karena mereka menyangka bahwa olahraga mereka sudah hebat dan segala macam, pingsan. Ada orang-orang yang akhirnya lari, terus habis itu gara-gara pandemi, jadi akhirnya juga cedera. Nah, gitu-gitu. Tapi pada akhirnya setiap orang pasti berolahraga. Tinggal Anda milih. Anda mau mendengarkan saya atau mendengarkan yang di atas sana. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, saya akan berikan sedikit gambar sebentar mengenai 3 gambar ini, yaitu naik tangga, nyuci baju, belanja, ya gitu ya. Ketiga aktivitas ini itu adalah bukan olahraga. Balik lagi saya bilang ini bukan olahraga. Tapi dok kan capek dok, saya nyuci baju setiap hari, terus saya juga nyetrika setiap. Oh sayang sekali itu aktivitas yang belum menyehatkan Anda. Oke. Naik tangga setiap hari itu enggak, belum tentu menyehatkan. Belanja ini menyehatkan mental ya, pikiran ya, tapi tidak menyehatkan raga sayangnya. Oke, berikutnya ada orang yang zaman dulu setiap minggu, yang paling kiri ya, setiap minggu mereka CFD-an. Mungkin kalau di daerah masing-masing ada CFD zaman dulu ya, sebelum pandemi. Terus mereka menyangka bahwa 1 minggu 3 jam CFD-an itu membuat badan mereka menjadi sehat atau bugar. Oh no, jangan, belum tentu. Karena apa yang dilakukan selama CFD, nah itu menentukan. Oke, kalau CFD cuma sekedar nongkrong doang, makan bakso, terus liatin hewan-hewan lewat gitu, itu sama sekali bukan olahraga yang menyehatkan. Oke, yang kedua, orang-orang yang senang dengan maraton, lari-lari segala macam, itu juga sama. Kan maraton kan atau lari itu kan cuma setahun sampai berapa kali. Padahal olahraga tutut itu adalah hampir setiap hari. Oke. Dan yang ketiga adalah main bulu tangkis. Nah, main bulu tangkis saya bilang tadi, main bulu tangkis seminggu 2 jam, 3 jam gitu kan. Nggak ada yang dapat. Ada juga tangan pegel, kaki sakit. Nah, apakah itu sehat? Oh, belum tentu. Oke. Saya bisa kasih ada 50 alasan. Ini yang slide berikutnya ya. Ada 50 alasan mengapa Anda harus berolahraga. 50 alasan mengapa. Anda bisa kasih tahu ini, tinggal catat, tinggal baca sendiri. Tapi bukan itu masalahnya. Masalah orang tidak berolahraga yang baik itu adalah karena adanya banyak excuse, banyaknya alasan di luarnya. Oh, ya dong, gue nggak bisa main, gue nggak bisa olahraga pagi gara-gara apa? Gara-gara pagi saya mesti bangun pagi, habis itu mesti ngurusin anak, mesti kerja pagi. Malam juga nggak bisa dong, karena saya malam banget pulangnya, terus capean, nggak sempat olahraga. Oke, tapi kalau saya nanya, apakah ibu punya waktu buat nonton TV? Punya. Jadi dalam artian bukan masalah nggak sempat berolahraga, tetapi waktunya dipakai bukan untuk berolahraga. Nah itu dia. Bu Eva masih online ya? Masih kan ya? Saya masih online, masih dong, Oh masih ya, masih. Soalnya kadang-kadang hilang sendiri, kadang-kadang Zoom-nya tiba-tiba Iya hilang. betul. Takutnya Masih begitu. dong. Oke, Oke, siap. masih ya. Oke, lanjutkan. Yes. Nah, gitu kayak tadi. Jadi kalau dulu pas masih di bioskop ya, orang-orang kaya tanda kutip gitu ya, mereka bilang ke saya, dok saya nggak punya waktu dok, karena saya mesti meeting pagi, saya mesti meeting malam,
Terus kalau Sabtu sama Minggu saya punya waktu keluarga, wah ngomong gitu. Atau enggak, wah banyak deh alasannya bejubel-jubel. Tapi kalau saya tanyain, nonton nggak telenovela itu? Atau nonton nggak film bioskop mengenai Avenger? Endgame, itu 3 jam. 3 jam Anda duduk diam di sofa selama 3 jam. Jadi artinya punya waktu kok. Punya waktu, itu alasan doang, punya waktu, tapi tidak dipakai dengan benar. Oke. Hari ini saya akan mengajarkan saya cuma butuh waktu 30 menit buat berolahraga. Itu sudah sangat menyehatkan Anda semua. Oke. Oh ya, saya mundur dikit. Saya berolahraga 1 minggu bisa sampai 5 kali. Saya dokter spesialis loh ya. Dokter spesialis yang orang bilang sih nggak punya waktu. Tapi saya olahraga 5 kali seminggu. Saya kapan saya olahraganya? Saya setelah makan siang saya olahraga. Hanya 1 jam. Saya pergi sedikit ke gym, saya nge-gym dan segala macam. Hanya butuh 30 sampai 1 jam. Itu selesai. Gitu ya. Kenapa alasan saya seperti ini? Ngapain sih, Dok? Kan dokter kan sudah ada uangnya. Udah ada kerjaannya. Ngapain sih tambah-tambah olahraga lagi? Kan itu juga itu juga tangan Tuhan semua kok. Nah, gitu. Ada orang ngomong gitu. Tapi gini, saya akan ngomong seperti ini. Olahraga yang saya bilang itu fungsinya atau tujuannya itu tidak pernah saya bilang adalah untuk sehat. Remember ya. Sehat itu inilah setiap orang beda-beda lah punya konsep sehatnya. Tapi saya pengen ngomong gini. Dari dulu kita sudah selalu sebutkan mengenai olahraga itu menyehatkan dari kecil, dari SD, dari TK. Olahraga yang benar ya biar sehat badannya, biar bugar. Ya, itu benar. Tapi sayangnya saat ini tujuan dan manfaat itu nggak bisa kita dapatkan. Tujuan dari olahraga, tujuan dari exercising yang akan saya lakukan di sini adalah biar, halo? Ya, Kenapa tadi? Biar, apa alasannya? Apa alasan saya untuk berolahraga? Adalah gini. Pertama, saya pengen hidup saya bukan makin panjang. No, umurnya nggak makin panjang. Tapi saya pengen mengakhiri umur saya dengan indah. Ya, 80%, 70-80% orang Indonesia itu meninggal karena stroke. Oke. Stroke dan jantung. Itu istilahnya meninggal karena sesuatu yang salah mereka sendiri. Saya ulang lagi. Stroke dan jantung karena sebuah kolesterol yang tinggi dan hipertensi atau darah yang tinggi, itu karena meninggal karena salahnya sendiri. Kenapa begitu? Simpel, cuma setengah jam olahraga 1 hari tidak mau dilakukan. Itu saya yakin informasi sudah ada banyak, tapi sayangnya tidak ada niat untuk melakukannya. Lalu kalau kejadiannya stroke, ini cobaan Tuhan. Oh bukan, ini bukan cobaan dari Tuhan. Ini adalah tabungan yang sudah Anda pakai, sudah Anda simpan dari jauh-jauh hari, tapi tanpa dikeluarkan. Yaitu apa? Lemak. Jadi saya akan bilang, tujuan saya olahraga itu apa sih? Saya pengen olahraga saya nanti ujungnya umur saya ditutup dengan suatu kemenangan. Artinya saya dengan indah ditutupnya. Indah itu seperti apa sih? Pertama, keluarga saya tidak menanggung biaya pengobatan saya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, istri sama anak saya tidak melihat saya sakit-sakitan. Karena itu sangat membuat kita tersiksa. Hanya gara-gara saya tidak mau olahraga. Kan sayang. Nah, gitu. Jadi, satu tujuan ini, itu membuat saya setiap hari bangun pagi untuk latihan. Karena saya nggak pengen istri dan anak saya menangis. Karena apa? Karena salah saya sendiri. Oke, saya punya suatu cerita. Ada satu keluarga, bapak ibu, mereka berkomitmen untuk menikmati hari tua. Ibu sama bapaknya menabung dari mulai menikah ya. Mulai menikah selama hampir 50 tahun. Mereka 50 tahun. 50 tahun mereka menikah, mereka menabung, dan mereka punya cukup uang untuk menetap di Bali. Oke. Tapi pada akhirnya habis. Kenapa? Karena suaminya kena stroke. Oke. Saya sudah bilang sama suami ini dari lama, Pak, Bapak tuh punya masalah. Cobalah untuk latihan
30 menit satu hari cukup. Tidak dilakukan. Akibatnya apa? Kena stroke. Kena stroke dia sampai 5 kali, 4 sampai 5 kali kena stroke. Habis tabungannya, habis, ludes. Istrinya saya tanyakan, "Ibu, gimana perasaan Ibu?" "Saya tidak pernah tahu, Dok, bahwa ternyata kehidupan pernikahan saya ujungnya akan seperti ini. Saya kira kita akan bahagia bersama di Bali selama 1 bulan." Hanya gara-gara kesalahan bapaknya, hanya karena kesalahan bapaknya tidak mau olahraga, atau istrinya nggak mau olahraga, akibatnya buyar semuanya. Jadi jangan pernah ini terjadi. Makanya itu saya hari ini saya gembar-gembor nih mengenai bagaimana olahraga yang baik dan benar. Bukan asal-asalan. Oke, berikutnya. Nah, apakah Anda tahu kalau olahraga itu bisa membuat Anda happy? Jadi kalau misalnya orang olahraga letih nih, aduh capek banget hari ini, dimarahin bos berkali-kali, capek banget jam 6 sore baru pulang. Atau misalnya di Zoom, wah kan lagi ada WFH nih, di Zoom rasanya tuh dimarahin mulu sama bosnya sampai capek, sampai letih, lesu gitu loh. Ada nggak niat olahraga dah? Jangan. Malah olahraga itu bisa membantu Anda untuk bisa meningkatkan semua hormonalnya. Gitu. Nah, ini ada hormon apapun semua ada di sini. Endorfin, norepinefrin, kortisol, dopamin, bahkan ini Anda bisa lihat tuh ada bacaan kanan dan bawah, itu endocannabinoids. Lihat ada endocannabinoids. Nah, itu adalah hormon yang dihasilkan sama kayak ganja. Apa artinya? Tapi tenang, ini halal ya. Juga haram. Karena ini hormon yang Anda hasilkan sendiri. Oke. Endocannabinoids ini adalah hormon yang dikeluarkan yang kalau Anda olahraga terus-terusan dan rutin, okay, hormon ini akan menggantikan adiksi Anda atau menggantikan addicting Anda pada merokok. Itulah mengapa banyak orang mengatakan Anda mau berhenti merokok, cobalah berolahraga. Karena ternyata endocannabinoids ini akan muncul pada saat Anda rutin olahraga, akan membuat Anda terlepas dari ketergantungan pada rokok. Begitu. Jadi banyak banget efek sampingnya. Jadi banyak banget efek bagusnya malah, bukan efek sampingnya. Efek bagusnya banyak banget jika Anda hanya berolahraga. Itu doang berubah semua. Oke, berikutnya. Nah, ini sedikit saya akan hitung. Mungkin jika Anda dekat dengan handphone Anda atau bisa mengakses handphone Anda, atau mungkin ada yang lagi pegang kalkulator juga boleh, gitu ya. Coba Anda menghitung 220 dikurangin umur masing-masing. Ya, 220 dikurangin umur masing-masing. Bukan umur sebelahnya ya, umur masing-masing. 220 dikurangin umur, yang sudah silakan diikutin. 220 dikurangin umur ini simple banget. Terus dikalikan, jika Anda tahu yang paling bawah itu ya, 60-70%. Jadi dikalikan dengan 60% tadi pengurangannya, terus juga dikalikan dengan 75% dengan pengurangan tadi. Ini seperti saya kasih contohan di bawah ini. Misalnya umur saya 32 tahun, saya akan kalikan 60-75%. Gitu ya. Jadi akhirnya saya mendapatkan 112 sampai 141 kali per menit. Oke. Apa sih angka ini? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Karena apa sih angka ini sebetulnya? Jadi, bila Anda mau olahraga selama setengah jam, ya setengah jam. Kalau Anda punya misalnya kayak handphone jam tangan yang bisa mendeteksi misalnya, atau misalnya Anda sukanya ke treadmill, misalnya bisa ada nadinya gitu ya. Anda hitung nadi Anda, kayak punya saya ini, 112 sampai 141, ini adalah zona yang paling aman dan paling efektif buat Anda masing-masing. Jadi kalau Anda mau lari selama setengah jam atau jalan selama setengah jam, pastikan nadinya itu antara 112 sampai 140. Buat saya nih ya, ini 112 sampai 140 buat saya. Tapi Anda masing-masing silahkan hitung sendiri. Kalau saya adalah pastikan nadi saya antara 112 sampai 141. Ini bisa dipakai oleh semua umur. Ingat, semua umur. Walaupun memang kalau untuk anak-anak sebetulnya tidak butuh ini. Kenapa? Karena mereka masih sangat riang gembira untuk bermain. Untuk anak-anak biarkan mereka bermain selama 60 menit. Itu sudah sangat cukup untuk mencapai kesehatannya. Yang paling sulit adalah untuk orang-orang dewasa. Untuk orang-orang dengan kalau umur cewek di atas 18, kalau umur cowok di atas 21 saat mulai masa-masa dewasa. Nah, itu yang susah untuk diaturnya untuk olahraganya. Itulah mengapa kita ciptakan nadi ini. Oke. Selama Anda masih dalam rentang waktu rentang persentase 60 sampai 75%, percayalah Anda akan
aman. Walaupun Anda ngos-ngosan, tapi Anda akan aman. Karena itu adalah olahraga yang paling baik. Kalau pada futsal, pada futsal dan bulu tangkis, percaya sama saya, Anda tidak akan pernah tahu nadinya berapa. Kenapa? Karena yang Anda targetkan adalah menang, scoring. Akibatnya, Anda tidak tahu bahwa nadi Anda itu sudah melebihi sampai 80%. Kenapa bahaya? Ini dia. Anda lihat ini? Ini adalah zona-zonanya pada orang-orang kalau latihan. Jadi zona yang bagus itu adalah zona yang warna biru. Itu antara 60 sampai 70%, yang angka paling kanan ya. 60 sampai 70% itu adalah zona biru. Zona biru ini zona yang paling aman buat Anda dan zona yang paling efektif. Semakin tinggi zonanya, kan biru, hijau, kuning, merah gitu ya. Kalau Anda main futsal, Anda akan masuk ke zona kuning sama merah. Itu adalah zona 80 sampai 100%. Dan Anda tidak tahu itu apa. Dan Anda tidak tahu itu sudah berasa seperti itu. Ngos-ngosan, pening, sakit kepala, udah mulai ada hitam-hitam kan, kunang-kunang segala macam. Itu selamat, Anda sudah masuk ke zona yang berbahaya. Itulah mengapa saya dan Anda ngelakuin itu hampir 2 jam. Karena kan futsal biasanya segitu. Zona kuning dan merah itu sangat berbahaya. Kenapa? Ini dia. Anda tahu ini siapa orang-orangnya, sayang sekali saya mesti kasih tahu ini orang-orang zaman dulu ya, mereka adalah orang-orang yang banyak berolahraga, tetapi mengapa mereka malah meninggal karena berolahraga? Karena masalah nadi tadi. Karena nadi mereka tidak sesuai dengan umur mereka. Jadi umurnya itu sangat sudah tua, tapi nadinya itu sangat tinggi. Gitu. Karena mereka bermain di olahraga-olahraga permainan. Futsal, sepak bola, gitu ya, bulu tangkis. Mereka nggak main di sini. Kenapa? Kenapa berbahaya? Nih, Anda melihat di sini ada pembuluh darah ya, pembuluh darah yang sebelah kanan. Nah, yang di tengah-tengah itu pembuluh darah yang sudah ada plaknya. Plak itu seperti lemak yang numpuk di dalam pembuluh darah, gitu ya. Kalau ada plaknya seperti itu, bila Anda olahraga dengan nadi yang kecil, nadi yang 60% gitu, yang tadi kita sudah bicarakan, itu aliran darahnya itu akan pelan-pelan. Dia akan mengkikis pelan-pelan si plaknya. Nah, gitu ya, plak pelan-pelan. Sama seperti ini deh, kalau misalnya Anda pernah tahu ada selang pekarangan kita ya, ada yang sudah berlumut, bahkan berlumut-lumut tuh selangnya. Coba kalau misalnya Anda pelan-pelan aja buka kerannya, pasti lumutnya keluar cuma dikit-dikit keluar, nggak banyak-banyak. Tapi bisa Anda bayangkan bila keran itu dibuka semuanya total sekaligus, gitu ya. Pasti lumutnya keluar gede-gede, besar-besar, bonggol-bonggol. Nah, itu yang berbahaya pada plak ini. Bila Anda nadinya di atas 80%, plak yang akan muncul, plak yang akan timbul itu adalah plak yang gede-gede. Akibatnya dia akan harus untuk menempel ke bagian sisi yang paling kecil dari badan kita. Jantung sama otak. Gitu ya. Jadi plaknya itu kalau nempel di jantung, dia akan menjadi sakit jantung, gagal jantung. Kalau dia menempel plaknya di otak, dia akan menjadi stroke. Nah, itulah mengapa saya bilangin zona yang paling aman itu zona yang biru tadi ya, yang antara 60 sampai 70%. Oke. Nah, Dok, saya nggak punya plak. Karena saya makannya itu sangat dijaga. Saya makan hanya yang traditional food. Saya makannya traditional food, saya nggak makan apa itu KFC, McDonald, Dok. Saya tidak tahu itu apa. Begitu ya. Coba kita lihat. Ini adalah kalori yang Anda makan kalau Anda makan ini semua. Anda melihat ada es kepal Milo yang zaman dulu kita makan ya, atau es cendol itu yang kita minum dan enak gitu ya. Berapa tuh sekitar kalori 500. Itu sejajar dengan nasi putih Anda makan 2 piring. Kita lihat itu. Jadi jangan pernah puas bahwa Anda sudah puasa nasi putih. Ada sini beberapa nih yang puasa nasi putih nih. Nasi putih puasa, tapi makannya tuh saya hanya makan lauknya doang, Dok. Saya nggak makan nasi putih, saya makan lauknya doang. Oke, lauknya dia makan rendang 2 biji. Sama aja. Mendingan Anda makan nasi putih sama rendang. Itu lebih baik dan lebih menyenangkan dibandingkan yang rendang 2 biji. Karena kalori yang dihasilkan 2 kali lipat dari nasi putih tok yang Anda tidak mau makan. Oke. Bagaimana kalau yang lain? Gorengan. Anda tahu berapa gorengan ini, berapa kalorinya?
bisa kita lihat bahwa gorengan untuk bakwan ya, bakwan ternyata menempati kedua tertinggi ke semua gorengan. Yang kedua, yang pertama adalah di tempat peringkat pertama, jadi jeng adalah cakwe. Cakwe satu garis satu ini kan ada dua itu ya yang nempel gitu. Itu ada 209 kalori. Jadi kalau Anda makan cakwe, makan bakwan, tahu goreng segala macam, terus Anda nggak makan nasi putih, ya itu konyol. Karena nasi putih satu dengan cakwe satu itu kalorinya banyak kan cakwe. Jadi artinya makanya saya nggak pernah larang orang, saya nggak pernah merekomendasikan orang kalau untuk diet itu dengan tidak makan nasi putih sama sekali. Gitu. Apalagi saya pernah dibilangin gimana ya dok saya mengganti nasi putih sama nasi merah, gitu ya. Wong sama kalorinya, beda tipis, beda cuma 10 kalori apa 20 kalori, jadi nggak begitu banyak kalori berbeda. Tapi banyak orang-orang yang menyatakan bahwa nasi merah lebih baik daripada nasi putih. Oh tidak, belum tentu. Kalau Anda makan nasi putih, segitu. Nasi merah, segitu. Sama kalorinya. Gitu ya. Nah, ini adalah 688. Ini adalah jumlah kalori yang Anda makan kalau Anda beli gorengan 10.000 campur. Ya, pernah ngomong itu gitu ya. Beli berapa, Pak? Ya, 10.000 deh, Pak. Campur. Nah, kalau Anda makan semua, itu kalorinya adalah 688. Itu setara dengan Anda makan nasi putih 3 piring. Jadi, kalau kita melihat begini ya, angka-angka gini ya, jadi kita menyangka, ternyata makanan gua banyak banget. Nah, berikutnya. Nah, ada 2 makanan di sini. Sebelah kiri gado-gado, sebelah kanan adalah bakso. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Bu, halo. Halo, Bu. Masih ada? Masih terlihat kah? Tapi sekarang oke. Tadi sempat putus-putus, sekarang oke. Oh, udah oke sekarang ya. Tadi putus-putus ya? Halo. Ya, tadi putus-putusnya mana? Putus-putusnya mana tadi? Enggak, baru nampilin gambar tadi agak sedikit. Bilang gado-gado tadi putus-putus, Dok. Sekarang oke. Oh, iya. Oke, sekarang oke ya. Oke. Nah, yes. Oke. Gado-gado dan bakso. Nah, ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Semua orang tua nih ya, saya juga orang tua. Semua orang tua mengatakan, "Nak, jangan makan bakso, nak. Makan sayuran yang banyak ya. Ini gado-gado." Gitu ya. Ternyata kalorinya itu banyakan gado-gado. Gitu. Jadi, apakah secara sehat menyehatkan? Oh iya, menyehatkan gado-gado karena ada sayur segala macam. Tapi kalau hitungan kalorinya, jadi kalau Anda mau diet bukan malah makan gado-gado, tapi malah lebih baik makan bakso. Karena kalorinya banyakkan gado-gado. Berikutnya, sebelah kiri adalah nasi capcay, ya. Sebelah kanan adalah nasi goreng, gitu. Terus orang mau apa Pak? Oh, saya mau yang menyehatkan buat badan. Saya lagi diet Pak, jadi saya pengen capcay saja. Ternyata capcay lebih besar kalorinya dibandingkan dengan nasi goreng. Jadi kalau misalnya Anda mau diet, balik lagi, jangan malah makan nasi capcay. Bahkan ya, saya sudah hitung, kalau capcay doang sebelah kiri tanpa nasi putih, itu pun kalorinya masih lebih besar daripada nasi goreng. Coba dihitung, tadi kan 200 kalorian ya, nasi putih dikurangi 200, sama 480 kalori juga. Jadi bahkan lebih gede daripada nasi goreng. Jadi jangan musuhin nasi goreng ya. Terus berikutnya, nah Coca-Cola yang sebelah kiri, sebelah kanan, wedang ronde. Nah, ini juga sama ini. Semua orang berpikir, wah, jangan minum Coca-Cola. Bahaya lo, bisa gendut lo Coca-Cola lo. Gulanya tinggi banget. Nih, wedang ronde. Berapa kira-kira? 2 kali lipatnya kalorinya. Memang kita kira wedang ronde itu ini kecil kalorinya buat orang diet, kagak. Jadi ternyata wedang ronde itu lebih gede. Bahkan kalau cenderung wedang ronde itu dapat menggemukkan dibanding dengan Coca-Cola sebenarnya. Nah, bagaimana ini? Ini adalah makanan favorit kita setiap malam ya. Ini lebih gila lagi nih, ini karena dia makan setiap malam. Nasi, kol goreng, ayam goreng, tahu, tempe, gitu kan, sambal. Ini belum termasuk dengan es teh manis sama nasi nambah. Wah, gitu. Berapa nih kira-kira kalori? Dan lagi lebih stres lagi, makanan ini dimakan sebelum tidur.
Sebelum tidur. Jadi kita akan menumpuk semua lemak kita besok pagi biar nabungan lebih banyak. Ini dimakan kita sebelum tidur dan mengenyangkan. Gitu ya. Berapa kira-kira kalorinya? Adalah 909 kalori. 900, ya ampun, itu gede banget, hampir 1000 kalori. Ini yang kita makan. Ini nggak termasuk dengan nasi putih nambah, belum termasuk dengan es teh manis. Gitu. Jadi mungkin kalau dengan semuanya itu 1.500 kali per malam kita makan. Oke, gimana kalau ini nasi padang? Loh, nasi padang ternyata saya nggak berani ngitung, tapi kata-kata kisarannya satu orang itu bisa sekitar 2.000 kalori. Kita makan nasi padang ya. Nasi warteg juga sama itu sekitar 1.500 sampai 2.000 kalori. Tapi gini, saya mau ngomong adalah sebetulnya permasalahan adalah nggak mungkin saya ngelarang orang Medan gitu ya makan tuak, minum tuak gitu loh. Saya nggak mungkin ngelarang. Saya nggak mungkin juga ngelarang orang Padang, misalnya, suku Padang atau Minang, itu dia disuruh nggak boleh makan rendang. Itu mustahil karena itu sudah termasuk ke dalam tradisi mereka dari kecil. Gitu. Nah, tapi gini, konyol saya bilang konyol. Kalau Anda makan banyak sekali, terus juga Anda tidak olahraga, berharap sehat. Oke, itu konyol. Karena yang membuat Anda sehat adalah hanya berolahraga. Gitu ya. Jadi jangan harapkan Anda makan banyak sekali, gendut sekali, itu bilang, gua tenang aja, gua sehat. Kolesterol gua rendah, LDL gua rendah, semuanya bagus, saya sehat, saya nggak olahraga, nggak mungkin. Mustahil. Karena apa? Karena yang membuat, kalau Anda ngelihat di darah ya, di tes darah ada namanya LDL dan HDL. HDL itu lemak baik. HDL hanya bisa dinaikkan dengan cara berolahraga. HDL. Tapi kalau LDL itu juga bisa diturunkan dengan diet. Begitu. Nah, ini adalah latihan yang dianjurkan untuk berolahraga. Pertama adalah endurance. Endurance itu jalan pagi. Saya bilang begini, kalau Anda mau latihan olahraga pertama-tama mulai, itu coba aja bangun tidur pagi nih ya, coba pertama kali Anda lakukan saat bangun tidur adalah pakai sepatu dulu. Sepatu apa? Apapun yang bisa, sepatu buat jalan. Bukan sendal jepit, bukan sendal slop, tapi sepatu. Gitu ya. Bangun tidur pagi, pakai sepatu, bagusnya pas sepatu lari, silakan. Ada sepatu, pakai dah. Setelah itu, terserah mau ngapain. Mau lari pagi bagus, mau jalan pagi juga bagus, mau tidur juga nggak apa-apa, mau mandi juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya pakai sepatu dulu yang pertama. Karena untuk berolahraga itu butuh niat yang tinggi. Itu dimulai dengan satu perubahan dalam badan, dalam rutinitas, yaitu hal kecil, pakai sepatu doang. Okay. Setelah itu baru deh, Anda bisa deh setengah jam berjalan selama 30 menit. Ya, 30 menit berjalan tanpa berhenti. Jadi jangan berhenti untuk kayak untuk beli pecel gitu atau untuk beli nasi uduk, jangan. Setengah jam tanpa berhenti jalan saja setiap pagi ya selama 3 sampai 5 hari. Nah, setelah Anda sudah ngelakuin itu selama 2 minggu lah istilahnya. 2 minggu lah ngelakuin itu udah rutin, barulah Anda ngelakuin strengthening nih yang kedua sama ketiga sama flexibility. Jadi jangan muluk-muluk orang berpikir, "Dok, gua mau mulai olahraga dari sekarang. Senin saya akan lari, Selasa saya akan nge-gym, Rabu saya akan lari." Itu muluk-muluk namanya. Karena nggak akan terjadi. Coba aja karena yang dibutuhkan di olahraga itu adalah konsistensi. Ya, bukan tipenya, tapi konsistensi, konsisten dia. Seminggu berapa kali. Ini bisa disimpan aja untuk dibaca-baca lagi. Oke, ini ada heart rate measurement ya. Ini kalau misalnya Anda punya sedikit uang untuk beli, silakan. Tapi kalau misalnya memang tidak pakai itu, boleh. Saya akan ajarkan bagaimana caranya bisa Anda tahu bahwa berapa nadi Anda. Jadi, kalau Anda berjalan, terus tiba-tiba di jalan tuh Anda masih bisa ketawa ketiwi ya, sama teman misalnya, apalagi gosip sama teman, itu artinya nadi Anda belum mencapai 60%. Ya, saya ulang lagi. Bila nih Anda berjalan, Anda
masih bisa gosip, masih bisa ngelamun, masih bisa bersiul gitu ya. Artinya belum mencapai 60%, Nadi. Tetapi kalau Anda sampai mencapai eh, sudah kayak ngos-ngosan berat gitu ya, nafas pun susah, terus sudah apa ya, udah kelijengan, itu artinya Anda melebihi 70%. Jadi yang pasti apa? Yang pasti adalah Anda bisa tetap ngos-ngosan, capek, jadi namanya olahraga sering capek ya, dedekan, ngos-ngosan, tapi masih bisa mengontrol emosinya, terus juga masih bisa tetap fokus di jalan, itu berarti sudah mencapai 60-70%. Nah, itu caranya Anda bisa tahu olahraga yang benar seperti apa. Itulah mengapa kalau misalnya kalau Bapak Ibu main bulu tangkis gitu ya, tiba-tiba merasa kok kepala saya kok pening, sakit kepala tiba-tiba, terus ada pandangan gelap, itu berarti selamat Anda mencapai zona berbahaya, yaitu antara zona kuning sama merah, gitu ya. Berhenti seketika. Kalau Anda melakukan itu lagi terus-terusan, berbahaya buat Anda. Nah, sedikit saya akan kasih tahu mengenai mitos. Nah, mitos dibilang begini, ada umur gua sudah tua nih, buat apa nih saya ngelakuin olahraga, nggak ada gunanya lagi. Toh juga bentar lagi juga kembali ke atas, kita ngomong gitu kan. Nah, ternyata nih olahraga itu bisa mengurangi demensia. Anda tahu demensia itu apa? Demensia itu adalah kehilangan ingatan. Tapi ingatan itu bukan artinya kehilangan tadi siang makan apa, bukan. Itu lupa. Ya. Ini kemampuan mengingat itu kemampuan untuk bisa kembali ke masa kecilnya itu lupa semua. Jadi dia tuh merasa dia menjadi kecil lagi. Dulu ada kasus pasien saya, dia demensia, dia itu suka sekali membuang kotorannya keluar, sama menulis namanya dia dengan kotorannya dia di tembok. Oke, itu demensia. Akibatnya apa? Siapa yang menderita? Kira-kira demensia? Apakah yang menderita adalah pasiennya? Bukan. Yang menderita demensia, yang menderita itu adalah orang sekitarnya, yaitu anak-anaknya ataupun pasangannya. So, bila Anda nggak olahraga, dan Anda kena demensia, artinya Anda tidak menghargai orang sekitar Anda. Gitu. Jadi tetap baliknya, olahraga itu penting. Berikutnya, dok, saya punya banyak sakit jantung nih, saya punya penyakit jantung, saya punya diabetes, sakit lutut, segala macam. Apakah Anda tahu bahwa jika Anda olahraga dengan benar, 19 lagi ya, olahraga dengan benar, itu bisa mengurangi semua sakit ini. Diabetes, untuk sakit dari diabetes, enggak, gini, paling banyak tuh dokter mengatakan untuk sakit lutut, aduh ibu, atau sakit pinggang, aduh bapak, jangan jalan pagi ya, berenang saja. Gitu. Sekarang saya tanya, Anda hidup di kolam renang apa hidup di jalanan? Soalnya kalau kita, halo, Bu, Ya, halo. kita hidup di darat ya, Dok. Sorry, apa? Kita hidup di darat ya, Dok. Ah, iya ya. Nah, jadi banyak ya Bu, ibu dengar kata. Jadi nyata banyak dokter atau teman-teman lain, oh Jo, temen gue gitu kan, temen gua itu setelah dia latihan di air gitu kan, terus wah kakinya jadi enak gitu. Tapi saya bilang balik lagi benar, kalau di air itu gravitasi Anda itu untuk berat badan itu berkurang 50%. Sedangkan Anda kan harus berjalan di darat. Jadi tidak boleh tuh olahraga hanya dengan berenang doang gitu ya. Karena Anda harus bisa menapakkan kaki dengan gravitasi yang sebenarnya. Nah, itulah mengapa orang dengan OA setelah berenang mendingan. Tapi setelah naik tangga atau jalan berapa lama sakit lagi. Nah, itu yang saya nggak pengenin. Jadi untuk OA, Anda harus olahraga yang benar, yaitu jalan dengan benar kanan dan kiri, naik tangga pun dengan benar kanan dan kiri. Kebanyakan orang hanya naik tangga tuh kanan, terus kanan lagi naik. Nah, itu yang membuat parah. Atau kebalik, turunnya kiri terus. Nah, itu yang membuat parah. Jadi harus olahraga yang benar dan teratur, itu bisa membuat kita mengurangi semua penyakit ini. Dok, saya punya gen. Nah, ini juga sama nih. Saya pernah menemukan bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia mempunyai gen yang kurus, atau paling gampang tuh bilangnya begini. Dok, saya punya tulang yang besar. Itu paling sering. Saya punya tulang. Nggak mungkin tulang Anda besar, kecuali kalau Anda ras Germany atau ras Swedia. Itu mereka memang terlahir orang Jepang karena beda benua. Kita tuh enggak. Kita sama semua dari mulai benua, dari sisi dari China, Mongolia, itu persis sama. Nggak ada yang lebih besar dari yang lain. Oke. Tapi inilah membuat menjadi dia excuse, sebuah alasan, dengan mengatakan bahwa saya terlahir dengan gemuk. Padahal enggak. Anda gemuk itu karena pola hidup, gitu ya.
Apakah bisa berubah dengan melakukan olahraga? Bisa, tapi butuh tekad yang kuat. Simpelnya gitu aja. Ingat, motivasinya Anda adalah bukan sehat, tapi untuk menyayangi sekitar keluarga Anda. Karena nggak pengen keluarga Anda menderita karena ada. Gitu. Nah, ini adalah terakhir, ini adalah sebuah alasan yang terkenal saat ini adalah, sekarang sih nggak terkenal karena sudah pandemi ya. Tapi masih dipakai. Nah, itu dia masih dipakai. Jadi saat ini mereka mengatakan bahwa nggak punya waktu dok untuk latihan, untuk olahraga. Nah, dari tadi saya bilang kan, cuma 2 alasan kita kenapa olahraga. Pertama ditegur sama saya, kedua ditegur sama Tuhan ya. Pandemi ini cocok buat orang-orang yang bilang saya nggak punya waktu buat berolahraga. Sekarang dikasih waktu sebanyak-banyaknya buat berolahraga. Silahkan. Tetapi sayangnya tidak juga dilakukan. Saya akan kasih tahu beberapa trik bagaimana bisa olahraga walaupun waktunya cuma dikit. Nih, 45 menit, bila Anda punya waktu 45 menit, itu coba daftar gym langsung. Okay? Atau enggak, ajak teman buat latihan bareng-bareng. Atau enggak, di rumah juga latihan sendiri nggak masalah. Atau beli alat sederhana juga boleh. Terus, jika Anda punya waktu 30 menit, coba pas nonton sofa atau nonton di sofa, coba ganti atau di ya. Nih ada, lihat nggak di si cewek ini duduknya di mana? Si ibu ini duduknya di atas bola. Ini bola murah, cuma 60.000. Tapi bola ini coba aja Anda dudukin selama setengah jam sambil nonton. Itu luar biasa capeknya. Coba aja. Hanya setengah jam saat menonton. Bila Anda punya waktu hanya 15 sampai 20 menit. Okay. Tidur malam lebih cepat, sudah pasti. Terus menggunakan aplikasi untuk olahraga. Nah, ini aplikasi yang cukup bermanfaat dan juga tidak bayar. Kayaknya semua iOS sama semua Android ada. Nama aplikasinya namanya ini adalah 7 menit. The 7 minute workout. Ini tinggal catat aja namanya apa. Cari di internet, cari di aplikasi App Store atau di kalau Android saya lupa. Coba cari situ. Itu namanya 7 minute workout. Ini dia mengklaim bahwa dengan 7 menit melakukan gerakan 12 gerakan ini katanya bisa menggantikan Anda olahraga selama setengah jam. Wah, gampang dok, enak dong dok itu. Saya cuma bisa bilang selamat mencoba, okay? Karena saya pribadi yang sudah rutin berolahraga, saya cuma 2 kali sesi yaitu 14 menit itu sudah sangat ngos-ngosan, nggak mampu lagi. Jadi kalau Anda mau mencoba silahkan, tapi jangan dipaksakan sampai full. Bila Anda sampai gerakan yang ke-8 atau ke-7, ya 8 ke-7 Anda sudah ngos-ngosan dan nggak kuat, udah kunang-kunang, berhenti. Artinya Anda tidak bisa melakukan selama 7 menit. Harus rutin lagi olahraga dengan setengah jam. Oke, berikutnya. Bila Anda punya waktu 10 menit, gunakan transportasi umum, terus hindari kenyamanan pokoknya. Bila Anda hanya punya waktu 2 menit per hari, sebisa mungkin ngelakuin namanya calf rise. Itu seperti jinjit gitu ya. Atau duduknya itu tegak setiap duduk. Bila Anda benar-benar nggak punya waktu nih, sebisa mungkin berdiri. Jadi contohnya kalau lagi ngantri sesuatu, berdiri, jangan duduk. Terus pakai tas, itu jangan begini nih. Jangan tasnya taruh sini. Tapi tasnya taruh di palm, di bagian telapak tangan. Tas buat cewek ya. Cowok juga sama, telapak tangan nih. Terus bawa tasnya juga kanan kiri. Jangan kanan doang atau kiri doang. Oke. Berikutnya, ini food balance, selanjutkan aja. Yes. Jadi intinya memang pada dasarnya olahraga itu simpel. Tetapi harus konstan dilakukan dan harus dengan sesuai target yang apa yang Anda inginkan. Saya akan contoh, bila Anda dikejar anjing di mana? Di komplek misalnya, kalau Anda lagi jalan-jalan dikejar anjing gitu ya. Ngos-ngosan memang. Tapi dikejar anjing, itu berarti belum menyehatkan. Tapi kalau Anda dikejar anjing setiap hari di jam yang sama, di waktu yang sama, dan kecepatan yang sama, dan anjing yang sama, gitu ya. Itu artinya Anda sudah melakukan olahraga bersama anjing. Oke, itu aja Bu. Terima kasih. Semoga ada ini pertanyaan. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak. Selama dokter tadi kasih paparan nih, saya seperti ditampar terus. Seperti ditampar. Oke, baik dokter, terima kasih banyak. Jadi ya seperti gorengan. Saya juga termasuk yang diet nasi dok, tapi ya itu
Di luar Oh, nasi ada ini, ada itu. Jadi saya merasa tertampar tadi sama dokter. Oke. Oke, baik dokter. Ini di sini saya memberi kesempatan, silahkan bagi para peserta untuk bertanya langsung, boleh. Mumpung ketemu dokter Daniel, susah sekali nih cari dokter Daniel. Atau mau waduh. menuliskan di kolom chat juga silahkan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kalau mau langsung silahkan meng-unmute mic-nya. Boleh, silahkan. Siapa yang mau bertanya dulu? Saya Saya kasih jadi. kesempatan. Boleh, boleh. Jangan malu-malu. Pak Gentur, silahkan Pak Gentur Iya. nih. Pak Gentur peserta setia ini, silahkan Pak. Dokter Daniel, Wah, luar biasa, Pak Gentur. Wow, oke. aku mau nanya tuh yang tadi yang slide awal itu loh. Kita naik tangga kok bukan olahraga. Aku naik tangganya ke atas rumah itu rutin. Lumayan, walaupun tidak setengah jam lah. Mohon pencerahan, Dok. Terima kasih. Betul. Banyak masalah gini. Kita salah sih dalam hal definisi olahraga sih sayangnya sih Pak itu Pak. Jadi olahraga itu orang berpikir bahwa dengan berkeringat tuh berolahraga. Padahal ngomong begitu. Padahal belum Iya. tentu berolahraga. Jadi definisi olahraga itu sangat dilencengkan sudah lama. Jadi memang kita nggak salahkan per orang, tapi memang kita secara edukasional memang kita berolahraga itu tidak begitu ditekankan gitu loh. Jadi olahraga yang benar tuh Pak adalah setengah jam itu dengan dilakukan dengan nadi yang konsisten. Yang tadi kita sudah hitung ya. Nadi itu Bapak melakukan apapun selama Bapak bisa konsisten dengan nadi itu aman. Ada orang yang melakukan naik turun tangga selama setengah jam dengan nadi yang sama. Itu juga olahraga. Tetapi kalau naik turun tangga terus berhenti, naik turun tangga berhenti, nah itu belum berolahraga. Walaupun keringetan, tapi berolahraga. Ada orang yang skipping Bu, skipping selama setengah jam, tapi nadinya di itu tuh tetap yang tadi kita udah hitung, itu olahraga juga. Jadi bukan tipe olahraganya, bukan jenis olahraganya, tetapi saya pengen apapun yang Bapak bisa lakukan, yang bisa setengah jam, nadinya 60-70%. Tapi dilakukan setengah jam. Kalau Bapak nggak bisa ngelakuin naik turun tangga setengah jam, berarti jangan naik turun setengah jam. Jadi artinya naik tangga itu bukan olahraga buat Bapak. Artinya olahraga Bapak harus pakai dengan setengah jam berjalan. Jadi setengah gitu jam. Pak. Jadi target kita bukan keringetan lagi. Oh gitu, iya. Jadi setengah jam sama yang 60-70% tadi ya. Ya Dok ya? Yes, setengah jam. Bapak lakukan apapun nggak ada masalah. Yes, betul. Yang penting setengah jam. Tapi betul yang Bu Eva gitu. bilang tadi. Bu Eva tadi gitu. Kita masih seneng jajan gorengan-gorengan gitu. Astagfirullah. Itu kelemahan kita. Benar. Sebenarnya saya kasih tips sedikit bagaimana orang diet. Mungkin di sini banyak ya yang berdiet ya, nih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berdiet. Nah, banyak anak-anak remaja. Saya kasih tips. Banyak anak-anak remaja. Ya, silakan ya bapak ibu remaja semuanya yang misalnya pengen diet. Oh dulu nggak sih diet tapi nggak punya gimana nih? Saya tahu gini. Simpelnya begini diet. Simpelnya adalah Anda catat apa yang Anda makan. Itu saja. Biasanya pasien saya yang saya suruh diet adalah suruh bawa timbangan, Pak. Bu, timbangan kecil segini nih. Timbang semua yang Anda makan. Timbang. Malam-malam lihat daftarnya. Timbangannya berapa gram. Wah, ini gramnya saya ini nasi gede banget nih. Coba deh saya kurangin gramnya. Hanya dengan kita bawa timbangan. Akibatnya secara tidak sadar Anda kurus. Trust me. Banyak yang ya percaya deh, banyak orang yang berhasil dengan hanya membawa timbangan. Itu secara tidak membuat awareness ya Dok, membuat awareness. Betul sekali, iya membangun awareness secara nggak sadar. Timbangan murah kok, cuma 50.000 yang kecil-kecil itu 50.000 100.000 nggak mahal. Tapi bisa dibawa kemana-mana, timbang semua yang ada. Gitu. Hatur nuhun, terima kasih. Semoga terjawab ya. Silahkan ada lagi yang mau bertanya, silahkan unmute. Saya lihat di sini ada Bu Windy. Bu Windy mau bertanya, sudah meng-unmute, silahkan. Dok. Yes. Mau tanya Dok, kalau misalnya kan kita tadi ukur nadi, itu alat apa yang kira-kira mudah kita ngukur? Kan kalau kita olahraga kan itu susah ya Dok ya, untuk ngukur pada saat berjalan gitu ya Dok. Oke.
Yang Oke. mencapai 60-70% itu gimana gitu? Betul. Betul. Ya, Betul makasih dok. sekali. Ya. Ini balik lagi, biasanya saya kalau menjawab pertanyaan ini, Bu, ini saya tidak di-endorse apapun ya. Ingat, saya tidak di-endorse apapun. Jadi kebanyakan ini saya ngomongin mengenai iklan segala macam gitu. Ada orang-orang yang komentar mengenai itu. Jadi gini, untuk nadi terbaik adalah dengan strap di dada. Strap itu bisa merek Polar segala macam tuh ada. Strap di dada. Itu yang terbaik untuk nadi. Cuma strap itu kebanyakan agak mahal harganya. Sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Gitu ya. Tetapi bila mau memang buat ngukur nadi, cukup kok dengan yang armband yang harganya cuma 200.000 doang gitu, 200-300.000 yang armband itu yang Anda bisa pakai itu cukup. Tapi setidaknya ada pengukur untuk angkanya biar Anda bisa pastikan apakah Anda benar 60% atau enggak gitu. Tapi yang terbaik adalah strap band. Terus kalau Anda mau tahu mengenai jam tangan yang terbaik saat ini adalah merek iWatch. Jadi menurut penelitian iWatch itu mempunyai akurasi tinggi. Cuma memang harganya, nah ini yang jadi permasalahan. Harganya di atas 5 juta untuk arm watch-nya ya. Jadi yang iWatch. Jadi kalau misalnya kita mau mana yang terbaik untuk mendeteksi, yang pasti yang termahal terbaik. Ya, termahal terbaik. Tapi setidaknya kalau misalnya nggak ada untuk membelinya, uang nggak ada yang belinya untuk belinya, setidaknya carilah armband yang cuma tipis begitu, harga 200.000 juga sudah cukup. Begitu. Tapi saya nggak sarankan untuk yang tadi ya, yang ngos-ngosan, ada rasa ngos-ngosan itu. Saya lebih sarankan Anda membeli alat deteksi yang murah dibandingkan dengan rasa secara subjektif. Itu lebih berbahaya. Gitu. Makasih dok. Sama-sama. Dokter, kalau misalnya saya mau ngukurnya manual aja, pakai tangan denyut nadi di sini, gimana dok? Sarannya dok? Oke, sayangnya tidak pernah ada orang yang berhasil sih Bu. Jadi saat kita berlari itu nggak kan Bu, Ibu coba Ibu rasakan pas berlari nadinya ngerasain nggak sama sekali tidak ada rasanya, sama sekali tidak terdeteksi. Karena apa? Karena detak jantung kita lebih besar daripada nadinya. Jadi akibatnya kita tidak dapat deteksi berapa nadi kita. Itulah mengapa kita fungsinya ada alat beginian. Karena memang tidak bisa untuk deteksi sendiri itu nggak bisa. Yang paling mungkin adalah secara subjektif tadi. Jadi cuma 2 caranya, yaitu dengan alat atau dengan subjektif. Rasa ngos-ngosan, deg-degan, itu sudah bisa kita pakai sebagai tolak ukurnya atau ukurannya. Dengan tadi pusing Begitu. ya dok, dengan pusing, kunang-kunang, udah mulai hitam itu jadi indikator juga ya dok ya? Betul. Ya tapi balik lagi, ada orang lebay. Wah, ini kayaknya gue kuning-kuning, padahal belum misalnya. Jadi sangat subjektif sekali. Nah, jadi akhirnya saya nggak begitu menyarankan. Oke, baik. Semoga terjawab ya Bu Windy ya. Silahkan, ada yang open mic lagi ini dari Ibu Ara. Iya dok, makasih. Ibu saya. Yes. Ya dokter, mau bertanya dokter. Oke, silakan. Silakan Ibu. Apakah kalau OA bisa disembuhkan dengan olahraga senam? Makasih. Itu aja. Ya. Oke. Dokter sedikit. Jadi OA itu ada. Dokter sedikit mengupas OA itu ya, untuk peserta yang awam mungkin masih agak kurang untuk OA itu. Oke. Jadi OA itu adalah osteoartritis. Itu adalah orang biasanya menyebutkan lutut orang tua gitu ya. Karena tulang rawannya OA itu menjadi rusak dan akhirnya mengeras. Jadi akhirnya susah untuk berjalan. Nah gini. OA itu penyebabnya banyak. Tapi yang paling sering adalah penyebabnya karena umur gitu ya. Terus OA itu penyebab itu kenapa sih bisa kena OA gitu. OA itu nggak pernah tuh kena kanan kiri sekaligus bersama-sama. Pasti dia antara kanan atau kiri. Atau dia awalnya kanan dulu, habis itu baru ke kiri. Gitu ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya gara-gara orang itu secara tidak sadar, dia menumpu hanya kaki yang dominannya saja. Akibatnya lututnya itu memikul berat badannya yang hampir banyak, lebih berat daripada sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Jadi salah satu tungkai, salah satu lutut itu memikul lebih berat daripada sebelahnya. Gitu ya, itu membuat tulang rawannya menjadi rusak dan menjadi sakit dan mengeras. Oke. OA ada 3 grade, ada grade 1, 2, dan 3. Oke.
Grade 1 dan 2 itu OA yang bisa kita atasi ya dengan olahraga dan dengan latihan. Tetapi dengan grade 3, apalagi dengan tulangnya jadi miring, jadi X atau jadi O, itu kita harus dengan operasi. Tidak mungkin dengan latihan, apalagi dengan suntikan ya. Bisa operasi karena sudah berat. Gitu. Tapi kalau grade 1 sama 2 itu bisa dengan latihan. Saya beberapa pasien sudah saya ngelatih untuk grade 1 sama grade 2 udah membaik. Artinya dia sudah bisa jalan jauh, dia sudah bisa naik turun tangga dengan baik gitu ya. Hanya kita latih cara naik turun tangganya seperti apa. Gitu. Kebanyakan orang tua tuh ketakutan. Turun tangga ketakutan karena takut lututnya sakit. Padahal kalau Anda benar-benar awareness ya, awareness itu artinya sadar penuh gitu ya. Kakinya mana yang turun, kaki mana yang turun, itu enggak akan sakit kok. Karena kita kebanyakan berpikir kakinya satu doang yang dominan. Misalnya kanan terus turun ke kanan duluan, nggak boleh. Harus kanan turun, berhenti bentar, kiri lagi, berhenti bentar, kanan lagi. Nah, harus begitu. Pelan-pelan, kayak latihan anak-anak kecil lah. Anak-anak kalau anak-anak baru mau naik tangga. Seperti itu. Tapi 1 dan 2 doang yang bisa ditolong ya untuk olahraga. Tapi kalau 3, sayang sekali itu harus dioperasi. Begitu, Bu. Ya, terima kasih, Dokter. Oke, semoga terjawab ya. Ini saya juga banyak mendengar keluhan nih, sambil menunggu kalau ada pertanyaan silahkan ya. Bisa bertanya Bu, saya boleh, Dok. boleh. Ya silakan, boleh. Monggo. Dok, selamat pagi, selamat siang Dok. Ini saya mau tanya ya Dok, saya tuh udah beberapa kali ini melakukan diet ya Dok ya, dan udah setiap hari pagi itu saya 30 menit olahraga ya Dok. Saya tuh diet karena dulunya itu saya itu program bayi tabung Dok. Jadi kan program bayi tabung. Karena almarhum suami saya kan diabetes tuh Dok. Jadi saya tuh harus bayi tabung. Nah, sekarang ini tuh kan berat saya udah kelebihan lumayan 15 kilo ya Dok. Nah, setiap program Dok, dengan program dokter juga, itu selalu saya tuh di malam hari mengalami dinginan sama kram Dok. Itu apa ya Dok? Tapi saya udah cek vitamin D itu Dok, nilainya masih lumayan normal gitu Dok. Itu gimana? Nah, itulah yang jadi permasalahan saya tuh Dok. Jadi saya tuh gagal diet gitu loh Dok. Mohon arahan ya Dok gitu. Saya jadi pusing sendiri gitu. Udah pakai dari salah 1-2 dokter lah Dok. Ada dokter Grace, dokter ini. Dicek juga gula. Alhamdulillah gula saya baik-baik aja Dok gitu. HbA1c saya juga normal gitu. Nah, itu mohon arahan deh Dok. Saya jadi bingung gitu. Kadang-kadang saya jadi, ini saya harus ngapain ya gitu. Karena programnya tuh udah. Halo Bu Endah. Bu Endah freeze nih sepertinya. Oke, sambil menunggu Bu Endah, mungkin Dr. Daniel bisa jawab sambil menunggu Bu Endah masuk lagi nih. Oh, oke. Bu Endah masih di mute. Oke. Oke. Ibu Endah di mana tinggalnya? Bu Endah masih mute sepertinya. Ya, silakan. Ya, gimana Dok? Di mana tinggalnya Bu? Saya tinggalnya di Fatmawati Dok. Oh, Dokter Grace-nya ini Rumah Sakit Jakarta? Grace Yudio Dok, Dokter Grace Yudio yang ada di itu loh Dok. Beliau kliniknya itu di daerah Jakarta Selatan yang di estetika, klinik estetika. Terus saya juga kan kerjanya di Rumah Sakit Harapan Kita, ada dokter gizi tuh Dok di situ. Saya pakai itu juga. Jadi saya tuh selalu apa ya Dok, kalau udah turun 7-8 kilo, itu saya selalu Dok setiap malam tuh sampai kram, padahal AC rumah udah saya matiin gitu Dok. Pokoknya sampai sakit Dok, saya pernah sampai menangis gitu karena sakit banget gitu loh Dok. Memang kenaikan saya waktu bikin program anak-anak tuh sampai 25 kilo Dok. Nah, setelah lahiran itu saya hanya turun 10 kilo Dok. Sisanya tuh tinggal 15 kilo ini gitu loh Dok. Susah banget. Saya akhirnya ya menyerah kadang-kadang. Ini juga saya lagi berusaha program lagi Dok, yang mana tuh pagi hanya makan nasi gandum Dok. Siang makan lengkap. Pokoknya nggak ada gorengan. Malam itu saya hanya putih telur Dok. Nah itu malamnya tuh selalu Dok saya tuh kram. Kaki saya kram terus kedinginan itu Dok. Akhirnya saya minum teh panas manis lagi gitu Dok. Nah, kalau panas manis
Keramnya hilang? Keramnya agak lama hilangnya, baru setelah 3 jam gitu dok. Terus akhirnya saya kadang makan, nah itulah dok gitu. Jadi saya kesel gitu. Oh gini Bu. Ibu sih tidak sendirian ya Bu ya. Ada banyak seperti itu. Ada banyak. Jadi dokter spesialis gizi klinik pun setiap dokter itu beda-beda caranya beda-beda. Oh gitu dok. Caranya beda-beda. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang mereka meminta opini dokter lain. Dokter lain. Karena setiap dokter SPGK itu dia punya sistem beda-beda. Jadi gini, kalau saya pribadi, saya biasanya minta untuk orang untuk ke dokter spesialis gizi yang basicnya pun olahraga juga. Jadi dia juga sudah sempat kasih pola gizi untuk atlet gitu. Karena kebanyakan dokter gizi yang dia tanda kutip tidak pernah menangani atlet atau olahragawan, kadang-kadang dia juga gagal tuh kasih gizinya. Karena saya kasih olahraga itu sesuai dengan kapasitas dia, tapi gizinya itu tidak sesuai dengan kapasitas olahraga. Jadi akibatnya gizi kekurangan. Oh gitu dok. Gitu. Ibu pernah ke dokter olahraga belum? Belum, saya belum pernah. Saya selalu ke dokter gizi klinik dok. Oke, dokter gizinya kasih olahraganya apa? Treadmill sama apa dok? Sepeda statis, lalu berenang. Sama itu saya dia. aerobik dok. Saya tuh sama aerobik. Jadi ini pagi nih dok, jam 5 tuh saya olahraga sampai 5:30 sebelum berangkat kantor tuh saya lakuin olahraganya tuh ya, kalau nggak di rumah kan ada treadmill sama sepedaan sama ya pemanasan lah dok, udah. Nah kadang saya tuh seminggu 2 kali setiap pulang kantor saya udah nge-gym. Nah itu sampai personal trainer saya ketakutan waktu saya tuh kakinya bener-bener kram dok. Itu dua-duanya berdirinya ke jenjang gitu dok. Nah itu saya sampai udah dikasih ada tuh obat namanya Omega ya dok ya. Itu jadi gini loh, kayak di badan saya tuh ngaruhnya kaki kramnya hilang, tapi beratnya nggak turun-turun dok. Stuck terus dok, itu 2 minggu. Saya sampai ya Allah nih gimana gitu. Akhirnya karena ibu saya ngeliat gitu, udahlah pasrah aja yang penting sehat. Ya, tapi kenapa nggak turun-turun gitu loh dok? Apa karena faktor hormonal bayi tabung saya gitu loh dok gitu. Iya betul. Baru mau bilang tuh. Tadi cerita bayi itu tabung. Nah, hormonal bayi tabung, ibu minum hormon apa? Gonal dulu tuh, sama disuntik-suntik. Ya alhamdulillah jadinya kembar sepasang mereka ini Hasbi Amira gitu dok. Dulu tuh alhamdulillah. Tapi keramnya sampai sekarang? Apa dok? Keramnya sampai sekarang kah? Keramnya tadi malam nih keram juga dok. Enggak, maksudnya apakah setelah berhenti minum obat hormon, itu kapan Bu? Berhenti obat hormon kapan? Udah 2017 dok. Oke, berarti nggak ada hubungan ya? Nggak ada hubungan sama bayi tabung lah ya? Nggak ada. Tapi pokoknya gini loh dok, semenjak saya punya si kembar ini, berat saya kok susah banget turunnya itu loh dok. Jadi misalkan kan sisa 15 kilo dok, udah turun 7 kilo. Nanti habis itu saya nggak bisa lagi, ntar dulu anak saya. Nggak turun lagi gitu loh dok. Balik lagi ke ini Bu. Saya sih melihat sih ada ada banyak flow-nya ya, ada banyak kelemahannya. Contohnya gini. Untuk olahraga aerobik atau olahraga endurance itu hanya cukup setengah jam per hari dengan nadi 60-75%. Artinya ibu boleh milih tuh antara sepeda sama jalan pagi. Jadi nggak boleh tuh aerobik sampai 1 jam karena tidak efektif. Karena kalau otot semakin lama dipakai itu akan semakin lemah, gitu ya. Jadi apakah ibu sudah mencapai 30 menit dengan 60%, 70%? Nadi? Sudah dok. Pakai apa ininya? Jam tangannya atau apanya? Itu dok, iWatch. Pakai iWatch. Itu suara apa ya? Anak saya dok, anak saya berisik. Maaf. Kirain. Ada anak saya yang laki berisik dok. 5 tahun. Kirain ada KDRT sana kirain.
Bu Ini Enda ini atas pakai watch katanya dok. Beliau Oh, pakai pakai iWatch. iWatch. iWatch sudah mencapai Iya, 30 menit. Iya dok. Oke, untuk kramnya kan kiri atau kanan doang atau kiri doang? Lebih sering kiri dok. Oke, kanannya jarang? Kenapa dok? Kanannya Gimana? jarang kanannya? Kanannya Kanan, yang kanan jarang sebelah dok. kanan jarang. Jarang. Intensitasnya lebih sering Oke, duluan oke. yang kiri. Kaki kiri. Oke, gini jadinya. Jadi gini, permasalahan ibu ternyata pada latihan untuk gymnya. Jadi gini, Oh. kalau saya sering sekali untuk menangani pasien dengan akibat gym ya. Jadi kram, luka. Kalau pada saat kaki kiri yang selalu kram, itu artinya ibu mempunyai kecenderungan untuk menumpu pada kaki kiri doang. Jadi pada saat nih PT kasih untuk latihan melompat gitu kan, atau latihan mendarat, atau latihan squatting, latihan segala macam, benar itu artinya secara tidak sadar ibu menggunakan tumpuan kirinya lebih utama daripada sebelah kanan. Nah kalau itu terjadi, itu artinya ibu tidak boleh tuh pakai latihan-latihan yang menggunakan dua kaki sekaligus. Harus satu kaki. Jadi tidak ada hubungannya dengan berat badan sama kram, Bu. Nggak ada hubungannya. Jadi sepertinya kram itu berhubungannya dengan pola gymnya. Oh, pola nah, gymnya mengenai ya dok ya? Mengenai gizi, saya sih sarankan ibu sih untuk ke gizi yang coba cari second opinion. Iya dok. Yang lain gitu ya. Siapa tahu ibu punya yang lain karena sepertinya dokter gizi yang satu lagi kayaknya belum cocok nih sama dietnya ibu lakukan. Cocok-cocokan sih dokter gizi itu. Gitu. Jadi nanti akan ada dokter gizi yang cocok. Misalnya kayak mencocokan. Karena kalau dokter kan saya juga dokter gizi ada yang sama saya. Dia tuh tidak tuh menyarankan pakai gandum pagi-pagi, Bu. Oh, gitu. Dia menyarankan nasi putih bahkan. Cuma 100 gram doang, katanya gitu. Jadi saya rasa sih setiap dokter sih kayaknya beda-beda nih gizinya. Tapi saya sih sarankan sih Ibu kasih cari opinion yang lainnya buat gizinya. Tapi kalau untuk saya, untuk olahraganya, gymnya Ibu hati-hati karena ternyata Ibu lebih memberatkan diri ke sebelah kiri, bukan sebelah kanan, nggak dua-duanya. Jadi saat Ibu squatting, Ibu squat kiri doang yang squatting, bukan kanan. Bahkan cenderung jinjit untuk angkat beban ke atas. Yang jinjit itu adalah sebelah kiri. Ya, jinjit sebelah kiri. Soalnya yang kanan kayaknya jadi, berat gitu dok kalau squat. Benar. Ya, saya tahu. saya mengerti. Jadi itulah yang menyebabkan betis yang sebelah kiri selalu kram karena dia lebih capek dibanding sebelah kanan. Saran saya, gymnya Ibu latihannya tuh kanan kiri aja. Jangan dua-duanya. Jadi kanan duluan baru kiri. Jadi bukan squatting, bukan lunges, bukan itu. Begitu kalau Ibu masih sama PT. Terima kasih banyak. Begitu, nih, Bu. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Semoga terjawab ya, Bu Endah ya. Oke, ya, terima kasih. Lain ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Boleh meng-unmute atau boleh ditulis di kolom chat juga silahkan. Dokter, saya sambil menunggu nih, saya ingin tanya. Ini banyak sekali remaja yang menyampaikan ke saya, mereka itu olahraga tujuannya ingin diet. Sehingga ketika berat badan tidak turun, mereka frustasi, Dok. Mereka frustasi karena yang dicari badan ideal, penurunan berat badan itu yang mereka cari. Itu mungkin di sini dokter bisa sampaikan, kebetulan nih cukup banyak ini adik-adik remaja di sini. Silahkan dokter sampaikan value apa sebetulnya yang bisa didapat dari olahraga, Dok. Sambil menunggu silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke. Kak Eva, sebentar. Itu kolom chatnya di disabled. Silahkan. Jadi nggak bisa nulis di chat. Ya boleh kalau mau menulis di chat. Oh, ada yang sudah menulis. Enggak, ini di chatnya di disabled. Kenapa? Oh, oke. Chatnya di disabled. Jadi nggak bisa nulis di chat gitu. Oh, oke. Kalau gitu boleh, kalau mau langsung disampaikan juga boleh deh. Boleh, siapa barusan yang berbicara? Boleh ditanyakan? Enggak, aku Kinan cuma mau ngasih tahu aja itu kolom chatnya di disabled. Oh, oke, boleh. Boleh Kinan kesini deh. Ya silakan dokter. Yes, jadi gini,
kebanyakan ya remaja sih. Remaja kan mempunyai self esteem kan yang cukup tinggi ya Bu ya. Mungkin Ibu paling tahu ya. Jadi mereka sangat apa ya, sangat menjaga image banget gitu remaja itu. Ada sebuah image yang diinginkan. Nah, gitu biasanya para remaja, orang yang pemain remaja yang senang main basket. Oh, saya pengen badannya seperti pemain basket itu, saya gitu ya. Atau ada remaja yang senang main bola. Oh, saya pengen badan saya kayak Messi sama apa. Atau enggak dia pemain bulu tangkis, senang main bulu tangkis, akhirnya dia pengennya badannya sama kayak Jonathan, gitu-gitu kan ya. Nah, memang olahraga itu bisa membangun badan. Oke. Tetapi untuk mengurangi lemak itu 80% itu dari diet. Saya ngomongin 80% dari diet yang bagus itu bisa mengurangi lemak. Hanya 20% yang bisa dipakai olahraga untuk mengurangi lemak. Jadi kalau misalnya nih tujuannya adalah ingin mengurangi gendut misalnya, itu dengan mengatur pola makan utama dulu. Olahraga nanti nyesuaiin. Begitu. Tetapi saya akan bilang begini, jangan pernah patokan dengan alatnya ya, alat yang setiap kali kita lihat setiap hari. Saya kasih ini nih, saya kasih tebak-tebakan. Alat yang kita lihat setiap hari, yang kita duduk, yang kita injek-injek gitu kan, pagi-pagi ngelihat, itu sangat menentukan banget keberhasilan hidup kita. Kira-kira apa? Timbangan. Timbangan itu adalah timbangan berat badan itu adalah sesuatu yang hati-hati, itu ada menipu. Kenapa menipu? Karena gini, karena dalam badan kita itu nggak cuma lemak doang. Berat lemak itu nggak ada jalan. Jadi badan kita tuh ada lemak, ada otot, ada tulang, ada segala macam dalam badan kita. Jadi pas Anda timbangan itu adalah berat gross, berat semuanya. Jadi kalau besoknya tiba-tiba Anda turun 5 kilo, wah happy-nya bukan main. Jangan happy dulu. Kira-kira apa yang turun itu? Nah, kebanyakan yang turun adalah lemak, otot. Okay. Bila Anda nggak diet, tapi Anda, kok turun nih, bagus nih berarti nih pola gua nih. Padahal enggak, padahal itu yang turun adalah kalau nggak tulangnya, kalau nggak ototnya. Nah, untuk ke sana, itulah mengapa kita nggak sebutkan orang yang kurus itu orang yang seksi. Nah, saya ngomong seksi nih. Orang yang kurus bukan orang yang seksi. Jadi kalau Anda para remaja-remaja nih di sini yang pengen seksi badannya, ya tanda kutip seksi gitu ya. Seksi itu bukan artinya kurus, baik cewek maupun cowok. Oke. Nih, badan saya nih. Badan saya. Lihat nggak badan saya? Lihat. Lihat nggak? Nah, lihat ya. Badan saya ya. Kira-kira berat badan saya berapa? Tebak. 80. Saya tingginya 175. Berapa kira-kira berat badan saya? Berat saya 95. Oke. Berat saya tadi pagi saya timbang, itu ada 105 kilo. 105 kilo. Dan semua orang mengatakan, loh, kok dokter bisa 105 kilo? Kok nggak kelihatan? Nah, itu adalah kata kuncinya. Tidak kelihatan. Jadi seksi itu bukan objektif, bukan sebuah angka. Ya, itu adalah secara visual. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya meningkatkan massa otot saya, tapi saya juga mengurangi lemak saya. Sehingga dengan 105 kg berat badan saya hanya 30% lemak saya. 70% adalah otot. Nah, balik lagi. Bila Anda mau seksi, jangan pikirkan berat badan. Pikirkan berapa lemak Anda dan berapa otot Anda. Jadi kalau misalnya mau nimbang, pakai alat yang pegangan itu, atau nggak sih, ada kan seringnya lihat ya, ada yang pakai pegangan dipegang begini, yang di scanning semua. Nah itu penting, bukan timbangan yang setiap pagi kita timbang, karena itu menyesatkan. Jadi yang harus adalah scanning. Jadi berapa berat lemak Anda, berapa berat otot Anda. Kalau lemak lebih banyak dari otot, diet. Tapi kalau ototnya lebih banyak dari lemak, pertahankan olahraganya. Karena itu yang membuat Anda seksi. Asik. Nah, olahraga dok. Ya, adik-adik di sini termasuk ibu bapak yang hadir juga, olahraga memang harus dipaksakan. Kalau nonton sinetron bisa 3 jam ya dok. Kenapa enggak? Nah iya benar, 3 jam. Masa olahraga nggak ada waktu? Saya nggak percaya. Apalagi kalau orang-orang yang sudah punya Netflix. Betul. Ya Netflix nih. Betul. Netflix, nggak ada waktu.
Nggak mungkin, Netflix-nya banyak banget yang tonton. Betul. Tapi ini ada pertanyaan. Oh ini mungkin Ibu Wara tadi ya, yang OA itu tahu grade 1 atau grade 2 bagaimana? Tadi ini mungkin dari Bu Wara tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya. Oke, adik-adik boleh kok bertanya di sini, silahkan adik-adik. Saya juga, ini saya agak khawatirnya karena begini. Oh, tapi ini, sorry, kalau OA Belum, itu Bu. memang yang OA itu grade 1 sama grade 2 itu ditentukan oleh dokternya. Jadi Anda harus tanya ke dokternya, saya grade 1 atau grade 2. Oh, oke. Gitu ya. Karena ibu nggak bisa tuh mengetahui 1 2. Cuma dokter yang tahu. Jadi tanya sama beliau. Waktu ke dokter kok nggak dikasih tahu ya dokter, waktu ke dokter. Ibu tanya aja, mungkin dia lupa kali. Oh iya, baik. Tanya aja. Yes. Tanya ya. Ya. Baik. Bu Tanti nih dok, katanya bagaimana diet anak remaja lagi banyak nih dok, diet keto, apakah baik ya dok? Oke, saya kembali lagi ke tadi. Tadi. Jadi gini, saya punya pengalaman banyak sekali mengenai diet. Jadi diet keto, diet tiger, diet apa sih segala macam tuh diet. Misalnya ada orang yang diet hanya makan sayur-sayuran doang gitu kan. Sayur-sayur doang, saya diet nggak makan yang lain, hanya sayur-sayuran doang. Bukan vegetarian ya. Bukan vegetarian, bukan vegan, tapi dia hanya diet untuk makan sayur-sayuran doang. Saya tanya sama dia, "Ibu, Bapak pernah lihat panda nggak?" "Oh iya, pernah lihat. Panda bentuknya kayak gimana?" "Bulat." Nah, berarti nggak ada ngaruhnya sama sayuran doang. Jadi artinya gini, sebetulnya yang jadi permasalahan itu adalah berapa kalori yang Anda masukkan dan berapa kalori yang Anda keluarkan. Itu doang. Keto nih, saya bilang keto nih, diet keto. Itu kan membuat badan kita kan menjadi alkali ya. Jadi dia membuat kita menjadi basah. Jadi membuat badan kita menjadi ini. Anda makan hanya cuma daging cuma jero-jeroan segala macam, jadi membuat Anda menjadi kolesterol tinggi. Jadi buat saya itu tidak worth it. Tidak worth it. Kenapa? Karena Anda akan mencapai LDL Anda tinggi sekali. LDL tinggi, bahkan asam uratnya bakal tinggi banget. Hanya gara-gara nih ya. Hanya gara-gara Anda nggak pengen yang benar. Kebanyakan, nih Bu ya, ini saya akan kasih tahu nih, kebanyakan orang yang diet, itu adalah orang yang tidak mau berolahraga. Jadi dia pengen sehat nih dia. Tapi, aduh saya masuk olahraga, saya diet saja. Jadi akibatnya apa? Dia hanya berdiet doang, tapi nah, orang-orang yang jenis keto, itu adalah orang-orang yang hanya pengen diet doang, tapi nggak pengen olahraga. Kenapa? Karena mustahil orang yang keto olahraga itu mustahil. Nggak ada energinya. Pasti capek, letih. Jadi dia pengen sehat, dia pengen seksi, tapi nggak mau olahraga. Jadi artinya dia pengen melewati jalan instan menuju kesehatan dan menuju ini, tapi nggak pengen melewati jalan yang berliku-liku tapi lebih sehat. Hati-hati, beresiko. Apa yang saya bilang ini adalah, saya bukan ngarang-ngarang ya, saya mau bilangnya adalah yang paling bagus untuk sehat adalah dietnya biasa saja. Kurangin nimbang apapun yang Anda makan. Terus kurangin cemilan, karena cemilan yang paling parah untuk bikin gendut. Terus olahraga yang baik setengah jam per hari, itu yang sudah sangat bagus. Bila Anda mencari yang lainnya, artinya Anda ingin mendapatkan jalan lebih pintas. Yang jelas lebih beresiko. Begitu. Setuju dok, setuju. Jadi membelokkan cara aja sebetulnya untuk sehat. Intinya membelokkan cara ya dok. Intinya tetap dia olahraga. Ya makanya saya bilang tadi kan slide kedua ya. Semua orang pada akhirnya kan olahraga kok Bu. Pada akhirnya akan berolahraga. Cuma siapa yang negor, saya apa yang di atas. Itu doang. Dokter, ini sebetulnya sudah 11:30, tapi ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Apakah masih? Oh, boleh. Oke, ada pertanyaan. Dok, saya mau tanya. Dari Kakak Naila. Tadi kan yang direkomendasikan 30-60 menit. Nah, gimana dengan olahraga Muay Thai yang 1,5 sampai 2 jam katanya dok? Ini adik-adik nih mungkin minta saran dari dokter. Oke, baik. Oke, gini, balik lagi tadi gini. Kita tadi kan ngomongin mengenai zona ya. Zona 60-75% selama setengah jam. Oke. Zona itu tidak menentukan Anda olahraga apa. Tidak menentukan. Selama Anda ngelakuin sesuatu tetapi bisa dipertahankan selama setengah jam di zona itu udah olahraga.
Jadi kalau Anda melakukan Muay Thai, kita jangan Muay Thai deh, semua klub-klub tuh punya tuh kelas-kelas body combat, body jam, apa sih body segala macam itu body gitu kan, ada RPM kalau Anda yang nge-gym RPM. Apakah itu bagus atau enggak? Statusnya bayangkan. Kalau misalnya Anda ngelakuin itu tapi bisa pertahankan selama setengah jam dengan nadi Anda diukur 65 menit, setengah jam tapi 60%, udah selamat. Anda sudah olahraga di hari itu. Selebihnya itu adalah bonus. Tetapi kalau berkelebihan, hati-hati karena badan kita punya batas. Anda bukan atlet. Jadi Anda batasnya, kalau udah kelebihan, artinya Anda bisa mengarah ke cedera. Cedera paling parah itu bisa 6 bulan tanpa olahraga. Jadi kalau Anda salah berolahraga, berkelebihan olahraganya, saya pengen lebih keren daripada yang lain, berkelebihan cedera, Anda akan gemuk kembali selama 6 bulan. So, saran saya, targetnya adalah bukan keringatan, bukan tipe olahraganya, tetapi pastikan Anda di zona biru, zona yang benar, selama minimal setengah jam, atau 150 menit per minggu. Ya, 150 menit per minggu atau setengah jam per hari. Apapun Anda lakukan, selama Anda bisa lihat zonanya segitu, selama 30 menit, Anda aman. Apapun olahraganya. Begitu. Critical time ya tadi ya, 30 menit itu harus tercapai dulu ya, Dok? Tercapai. 30 menit tercapai. Boleh. Halo, yes. 30 tercapai, tapi ingat 30 menit itu bukan dihitung dari niat. Oh, saya mau olahraga lah, dihitung 30 menit. Enggak. 30 menit itu tercapai bila Anda sudah mencapai 60%. Jadi tidak dengan pemanasan, tidak dengan pakai sepatu, tidak dengan pendinginan. Jadi setelah zona biru itu selama setengah jam, itu pada saat Anda mencapai 60% itu setengah jam. Plak. Kalau Anda di bawah itu 60%, berarti nggak dihitung setengah jam lagi. Ulang lagi, 60% lagi. Jadi pastikan selama setengah jam di zona itu. Begitu. Oke. Baik. Dok, ini masih Selamat siang, Dok. Boleh tanya lagi? Oke, silakan dari siapa nih, Kakak, boleh. Ibu Agrata, silakan. Ya. Dok, mau tanya, kalau misalnya saya suka ngantuk di siang hari, saya makan sebagai vegetarian dan tidur malamnya cukup 6 jam. Itu kenapa ya suka ngantuk? Ini selama pandemi ya 3 bulan terakhir lah. Saya jalan kaki tiap pagi di rumah, di dalam rumah. Jadi lebih. Nah, ya, balik lagi Bu. Jalan pagi dalam rumah Bu. Maksudku tuh olahraga yang benar itu adalah setengah jam dengan nadi 60-75%. Saya yakin jalan pagi di rumah itu nggak akan mencapai. Jadi kemungkinan kalau ngantuknya itu saya rasa sih dari gula yang tinggi. Sudah cek darah bagus, ya gulanya nggak apa-apa. Ya. Tapi karena kolesterolnya tinggi, saya minum obat simvastatin. Ya, yes. Jadi untuk masalah ngantuk itu biasanya gini, ada 2 jelasnya, yaitu kalau gula tinggi kan kalau nggak terdeteksi kan berarti kan dia kan insulinnya naik. Jadi kan pada saat kita ngantuk itu kenapa kita ngantuk? Karena insulinnya keluar semua Bu untuk menghadapi si gulanya, gitu ya. Nah insulin itu bisa dibantu dengan olahraga. Nah saya sih melihat sih kalau Ibu melihat memang Ibu olahraga di rumah saja selama setengah jam, saya rasa sih. Tapi Ibu nggak pakai ukur nadi. Tidak. Saya hanya jalan aja. Oh ya, betul. Jadi memang sebetulnya targetnya belum mencapai sepertinya. Belum mencapai namanya olahraga. Jadi dicoba. Belum mencapai. Makanya saya sekarang kalau saya 1 jam? saya ajarkan. Oh enggak, bukan. Kita ngomongin mengenai waktu. Kita ngomongin mengenai tipe. Tapi kita ngomongin berapa lama Ibu mencapai zona itu. Okay. Zona biru itu 60-70%. Dan tadi kan Ibu tadi itu enggak Bu ikutin yang saya yang tadi ngitung nadi? Ya, Ibu tadi sudah sempat masuk? Iya. Nah, ya. Itu Ibu hitung ulang lagi. Ibu hitung ulang lagi mengenai nadi Ibu dan pastikan nadi Ibu di situ zonanya selama setengah jam. Saya yakinkan Ibu pasti akan capek dan bahkan mungkin setengah jam, nggak mungkin sejam. Capek banget. Itu artinya sudah mencapai olahraga yang sebenarnya. Jadi tekniknya mungkin. Makanya saya ajarkan olahraga yang benar seperti apa. Ya.
tekniknya Oke. mungkin ya, Bu Iya, ya. iya, iya. Oke, Begitu. semoga jawab Bu Agrata. Dokter ada Yes. Baik, satu baik. pertanyaan. Terima kasih, Dok. Iya, baik, Bu. Ini ada Ya, satu sama-sama. pertanyaan, mungkin ini akan mewakili sekolah-sekolah yang hadir juga di seminar ini, juga ada adik-adik. Ini dari Sekolah Berdikari Bogor. Ini tadi chatnya ke saya kayaknya salah kirim. Katanya begini, dari Sekolah Berdikari Bogor, saat pandemi, anak-anak didik kami memiliki pengalaman berbeda-beda saat berolahraga di luar menggunakan masker. Ada yang nyaman, ada juga yang merasa kurang nyaman. Apakah kami sebaiknya menyarankan olahraga dalam rumah saja agar anak-anak kami dapat berolahraga tanpa masker? Mungkin saya tambahkan kalau di rumah bagaimana, seperti apa teknik olahraganya, Dok? Silahkan, Dok. Oke. Sorry sebentar, ini saya baterai udah mau habis nih ya. Oh, oke. Kalau dokter mau baca ada di Oke, tadi Mas. Oke. Mau saya bacakan Masker lagi, ya, Dok? mengenai masker ya. Oh, nggak apa-apa. Jadi karena selamat olahraga dalam rumah. Oh, oke. No. Enggak. Jadi gini, tidak ada penelitian yang memberikan statement bahwa masker itu merugikan saat berolahraga. Jadi artinya kesesakan dalam masker itu adalah sebuah hanya habit saja yang nggak terbiasa. Hanya habit yang nggak terbiasa. Kalau untuk pelatihan dalam rumah, sesi kadang-kadang membosankan ya. Jadi artinya pasti anak-anak bosan lah di rumah gitu. Biasanya saya minta untuk keluar, tapi tetap pakai masker. Gini, orang yang tidak boleh pakai masker pada saat olahraga itu adalah olahraga dengan intensitas yang sedang sampai tinggi. Artinya dia sudah ngos-ngosan berat, itu yang nggak boleh pakai masker. Artinya kalau dia memang pengen ngos-ngosan berat, itu nggak boleh di luar. Karena dia capek pasti pakai masker. Lebih baik di dalam. Contohnya orang yang nge-gym itu lebih baik dalam, jangan di luar. Gitu. Tapi nge-gymnya dengan pribadi ya, bukan nge-gym di tempat umum. Tempat umum dia harus pakai masker mana-mana. Begitu, tapi tidak ada. Dia hanya sekedar sesak itu karena kebiasaan aja yang baru. Saya dokter atletik Indonesia, saya dokter pelatnas ya di atletik. Kebanyakan beberapa orang atletik itu malah dia pakai masker dulu nih ya sebelum corona. Dia pakai masker selama berlari. Buat apa? Buat meningkatkan daya tahan badannya. Jadi sebetulnya pakai masker itu bisa menguntungkan karena membuat badannya akan semakin paru-paru semakin mengembang karena sesek kan, mengembang, akibatnya saat dia lepas masker lebih nyaman lagi. Jadi pakai masker itu sebetulnya bukan merugikan, bahkan buat saya kalau Anda sesek silahkan coba aja terus, bahkan itu menguntungkan, tapi jangan sampai nadi yang sampai zona yang merah ya, zona medium atau enggak yang high, karena itu bisa pingsan. Makanya banyak orang yang pingsan naik sepeda pakai masker karena dia sudah mencapai zona yang berbahaya. Begitu. Oh, ini kayaknya batasnya udah habis nih, Bu. Oh, batasnya mau habis. Ini sebetulnya ada 2 pertanyaan. Mungkin kalau misalnya belum terjawab, apakah boleh ditulis di Instagram saya aja mungkin ya, dokter apakah boleh. ada waktu nanti menjawab? Dengan senang hati. Boleh ditulis di Instagram saya. Untuk Pak Lari sama Bu Agrata, mohon maaf, nanti mungkin bisa silahkan follow Instagram Atensi Anak Remaja. Jadi nanti silahkan tuliskan di situ yang ada flyer foto Dr. Daniel di situ ya. Nanti dokter kalau ada waktu bisa bantu untuk jawab. Dokter terima kasih banyak nih, waktu juga sudah lebih. Terima kasih banyak untuk waktunya. Para peserta di sini juga terima kasih banyak. Sebelum mengakhiri saya ingin sesi foto sebentar, boleh? 1 menit? Silakan buka videonya. Boleh. Nanti boleh bantu untuk foto. Udah ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih banyak Dr. Daniel atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat di hari ini. Para peserta juga terima kasih banyak sudah hadir di seminar Atensi. Untuk seminar-seminar berikutnya silahkan follow Instagram Atensi Anak Remaja atau bisa buka website atensi.id. Ya,
Terima kasih atas kehadirannya, Dr. Daniel. Terima kasih. Saya tutup seminar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Dokter. Salam sehat semuanya. Jangan lupa tetap Dadah semuanya. kesehatan. Semangat ya. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Ya, Dok. Amin. amin. Dok. Insyaallah.